Terus lagi nih, Miss. Misalkan ada you tuh little angry. You too. You tuh kamu itu. Iya, itu biasanya di Banat kayak gitu ya. Iya, di Banat. Little angry. Ini bener gak tuh? Little angry itu sedikit marah. Iya. Oh iya, itu sebenarnya itu broken English ya bisa dilihat. Broken English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Nurul Mafaza in Ngobrol Santuy at Studio TV Alfasa. Have come here our best English tutor, Miss Nada dan Mr. Billy. Kita close please. Gak ada tim barunya di sini. Kita Oke. Miss Nada dan Mr. Billy. Ini nanti dalam 30 menit ke depan, kemungkinan 30 menit ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini seputar pertutoran di Alfasa. Dan juga tentang program-program apa saja yang ada di Alfasa ini, kemudian juga kehidupan pribadi Miss Nada dan Mr. Billy. Siap ya? Iya, siap. Oke. Miss Nada dan Mr. Billy, ini kira-kira udah berapa tahun ya di Alfasa? Udah lama kah? Iya, kurang lebih hampir 1 tahun aja. Dari tahun 2020 di bulan Februari ya itu. Cuman karena ada COVID, jadi stop dulu, pulang, terus kesini lagi tahun depannya. Tahun depan akhir 2020 baru kesini lagi. Berarti setahun itu kepotong. Tahun itu kepotong berapa bulan nih selama awal-awal COVID, pas masih awal-awal COVID gitu, saya pulang pergi. Saya juga baru setahun di sini ya, masih anak kemarin sih. Iya. Kalau Miss Nada? Kalau saya baru kisaran sekitar 4 bulanan di sini. Lebih baru lagi. Iya, saya newbie. Ada kemarin siang. Iya, anak kemarin sekarang. Iya, baru 4 bulan. Dengar Miss Nada juga 2 tahun yang lalu pernah di sini ya? Iya, saya pernah di sini. Kalau dihitung dari itu dari 2 tahun lalu. Tapi kalau dihitung secara terus-menerusnya itu baru 4 bulan. Oke, Miss Nada dan Mr. Billy, ini kenapa sih kok bisa sampai di sini gitu? Kenapa kok bisa sampai di Alfasa? Sebelumnya itu di mana sih? Sebelumnya ya di mana-mana sih saya itu ngajar. Sebelum di Alfasa ada di kursusan, terus juga di pondok pesantren Jogja Kerapiak gitu. Oh, pernah juga di situ? Iya, pernah Kerapiak itu kurang lebih setengah tahun saya di sana. Kalau Miss Nada? Kalau saya dulu pertama kali ngajar itu ya sebagai tutor, tapi di Pare, di salah satu kursusan yang ada di Pare. Lalu saya mendaftar dan ditempatkan di Alfasa. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Berarti sebelumnya Miss Nada dan Mr. Billy belum pernah mengajar santri ya? Iya, kalau ngajar santri saya sudah dari lulus SMA. Lulus SMA sudah mengajar? Sudah lulus SMA, jadi langsung ngajar di sekolahan tempat saya sekolah. Gitu, jadi habis lulus 3 SMA di pesantren, langsung disuruh kiai ngajar di pesantren tempat saya ngajar. Kalau Miss Nada belum ya, Mas? Kalau saya pertama kali di Alfasa. Nah, ini pengalaman Miss Nada ini mengajar santri biasa, peserta didik biasa dan santri itu ada perbedaannya nggak, Miss? Berbeda. Kalau dia santri, maksudnya peserta didik biasa, itu dia lebih cepat ceplos atau lebih ke kita itu seperti teman, layaknya teman. Kadang melewati batas juga. Tapi kalau dari santri itu mereka lebih segan kalau ke tutornya, lebih rasa hormatnya lebih tinggi dibandingkan itu siswa biasa. Gitu ya, karena kan di sini juga ditanamkan rasa tawadhu sama guru kita. Betul, gitu ya, benar sekali. Jadi lebih segan ya. Ya, lebih segan. Lebih shy gitu ya. Iya, shy cat. Iya, malu-malu kucing.
Bener nggak sih itu bahasa Inggrisnya syaikat masa? Syaikat. Ya, bisa nggak bisa benar itu. Buat anak-anak syaikat. Miss Nada dan Mr. Bill ini lebih suka bekerja di sini atau di pekerjaan sebelumnya? Oke, kalau saya dimanapun itu tempat kerjanya pasti ada plus Iya, minusnya. benar sekali. Cuman kalau lebih enak mengajar di lembaga pesantren atau sekolahan umum, saya rasa lebih enak di pesantren. Kenapa? Ya itu tadi, seperti yang tadi sebelumnya itu, kalau ngajar santri itu lebih gampang. Sebandel-bandelnya santri itu pasti bandelnya cuma kabur kayak gitu atau ngelanggar-langgar jemaah. Tapi kalau di sekolahan luar kabur merokok, tawuran atau bahkan lebih dari itu. Jadi lebih enak ngajar di yang bentuknya pesantren. Pesantren manapun itu insya Allah lebih enak. Anak-anaknya kayaknya lebih terkendali gitu ya, Ya, kenakalannya itu. betul. Bisa lebih Iya. dikendalikan dengan mudah. Kalau Miss Nada? Kalau saya dulu itu saya kan basicnya itu guru fisika. Jadi kalau sekarang kan bahasa Inggris, tapi kalau dibandingkan lebih suka mana, saya suka keduanya. Jadi kalau untuk perbandingan saya rasa rada sulit. Oh, berarti Miss Nada itu kuliahnya jurusan fisika? Ya, saya basicnya itu Wow. fisika sebenarnya. Multi talent banget ya Miss Nada ya. Double skill ya. Double skill. Iya. Mungkin habis ini S3-nya mau kimia ya? S1 fisika, S2 bahasa Inggris, S3 kimia. Triple skill. Triple. Wow, luar biasa sekali Miss Nada. Terus lebih suka yang mana? Dua-duanya? Dua-duanya suka, tapi kalau dari hati sebenarnya saya lebih suka ngajar bahasa Inggris seperti itu. Ya sama kayak Karena saya. lebih mudah untuk mengajarkan siswa dan nggak harus marah-marah. Saya juga suka bahasa Inggris sebenarnya. Iya. Tapi saya kok menjadi guru bahasa Jawa. Enak ya. Suka bahasa Inggris tapi nggak bisa itu loh. Inggrisnya masih medok-medok gitu. Medok-medok Jawa. Iya, Ciri khas orang ciri Jawa. khas. Iya. Misalnya open the door, Nah. door kan gitu kan. Sama pun dengan orang Sunda juga sama seperti itu. Ada medok Sunda sedikit. Gitu. Nah, ini gimana nih Miss sama Mister tips supaya menghilangkan kemedokan dalam berbahasa Inggris itu? Tips kemedokan. Iya. Kalau dari pengalaman saya ya, saya juga menemukan beberapa siswa yang dari Jawa maupun Sunda. Iya. Kalau dari Jawa itu logat Jawanya masih ada. Kalau orang Sunda bukan logat Sundanya, tapi orang Sunda itu kebanyakan nggak bisa ngomong V. Iya. Ya, Contohnya V. dalam kata V. bahasa Inggris 12 Belep. itu kan harusnya V kan. V itu dia bacanya P aja. 12 jadi Nah, 12 seperti itu. Nah, iya. itu sih kalau orang Sunda yang deket-deket ini saya sering dengar gitu. P harusnya V, bacanya P. Kalau untuk tips-tips harus sering latihan pastinya. Practice and practice gitu aja. Bisa dirubah ya? Bisa Siap. dirubah terus. Kemendokan saya. Ah, Nanti mau bimbingannya ya Miss Nada. Iya. sama Mister Siap. Mungkin Miss-nya juga harus biasain dulu bahasa Indonesia. Biasain Oh, dulu iya. bahasa Indonesia, baru belajar bahasa Inggris gitu. Iya benar sekali. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia itu kadang ya juga medok kayak gini. Iya. Tapi it's okay lah ya nggak Iya, apa-apa. it's okay. Oke. Next nih Miss. Oh ya dulu Miss Nada sama Mister Billy itu kuliahnya di mana? Alumni. Kalau saya masih kuliah, Ya. masih semester 2. Saya kuliah di Jakarta, Universitas PGRI Jakarta. Masih kuliah udah jadi tutor ya hebat sekali. Alhamdulillah. Miss Nada? Kalau saya dulu alumni Universitas Negeri Medan, jurusan fisika. Lulusannya tahun 2019. Dan sekarang sedang menempuh kuliah di Bandung, itu universitasnya Universitas Institut Teknologi Bandung. Itu jurusan fisika juga. ITB bahasa Inggris tapi Ambil fisika juga saya kebetulan. enggak yang S2 ini? Iya, fisika juga. Oh fisika juga, Iya, tak fisika kira bahasa juga. Inggris terus kok bisa nyemplung ke bahasa Inggris itu gimana? Sejujurnya Gimana? Sejujurnya saya sukanya dari dulu itu bahasa Inggris. Ya. Tapi karena orang tua saya bahasa Inggris juga, jadi saya ingin sesuatu yang berbeda. Beda. Iya, seperti itu. Amazing. Luar biasa. Biasa. Marvelous. Jadi Iya, biar ada keanekaragaman dalam satu keluarga. Iya, gitu ya. seperti itu. Oke, what makes you want to teach English? Wow. Next, kalau ditanya kenapa sih bisa ngajar bahasa Inggris,
Kalau saya pribadi juga bingung kenapa bisa nyemplung di dunia Inggrisan. Padahal dulu waktu santri belajar bahasa Inggris itu yang paling males banget belajar bahasa Inggris. Cuman setelah saya lulus itu saya mikir skill apa yang saya punya. Jadi saya mikir-mikir kok saya nggak punya skill nih, lulus nih mau jadi apa nanti ke depannya. Alhasil saya mikir lihat kakak kelas saya ada di pondok itu berangkat ke Pare kursus bahasa Inggris sekitar kurang lebih 1 tahun. Yang tadinya di pondok itu nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, itu pulang-pulang bahasa Inggrisnya luar biasa. Wow, jadi saya harus ke Pare juga nih. Ya, harus nih. Intinya dimanapun itu belajarnya bisa. Barangkali ada program dari Alfusa lagi ya. Iya. Itu kan saya kecewa banget ini baru masuk. Ya itu tadi saya mengikuti jejak kakak kelas, saya berangkatlah ke Pare. Setelah berangkat di Pare, juga nggak ada keinginan saya pengen jadi guru ataupun tutor. Tiba-tiba aja karena di program khususan saya mengharuskan ada namanya itu outdoor class training, jadi dilatih menjadi guru bahasa Inggris. Nah, dari situ saya baru mulai, wah kayaknya mungkin saya cocok kalau jadi guru bahasa Inggris. Seperti itu. Sama hebatnya nih mereka berdua sih jadi minder di sini. Aduh. Ngomong-ngomong, kalau Miss Nada belum menyebutkan ya, what makes you want to teach English? Kalau saya, jujur saya dulu orangnya pemalu. Saya kurang bisa ngomong di depan banyak orang. Terus karena basic satu saya itu memang guru fisika. Terus saya berangkat ke Pare niatnya itu untuk melanjutkan kuliah. Jadi untuk ambil sertifikat TOEFL, untuk belajar TOEFL. Nah, semakin lama di Pare saya semakin suka. Terus ditawarin sama tutor saya yang ada di Pare, gimana kalau mulai ngajar. Saya awalnya nolak, terus saya mikir gak apa-apa buat ngelatih gimana ngomong di depan banyak orang seperti itu. Terus saya coba, ketagihan sampai sekarang. Tapi sebelumnya itu Miss Nada ada rasa suka gak sama bahasa Inggris, atau yang tadinya gak suka, apa tadinya emang pernah belajar waktu kuliah? Saya sejujurnya memang suka bahasa Inggris. Dari saya SD saya udah suka dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi itu yang membuat Miss Nada itu pengen belajar Inggris. Iya. Ngomong-ngomong, Miss Nada sama Mr. Billy ada nggak kesibukan lain di luar Alfusa? Di luar Alfusa nggak ada, paling cuman kuliah aja sih. Kuliah paling sekarang ini nyambi sambil ngajar online. Oh, ngajar online. Ngajar online, jadi saya daftar di lembaga khususan, saya daftar jadi guru tutor online, jadi ngajar online virtual. Miss Nada? Saya kurang lebih sama kayak Mr. Billy. Selain jadi kuliah juga saya ngelamar di salah satu kursus di Pare sebagai tutor online. Ya, selagi jam kosong di Alfusa saya yang di sebagai tutor online. Mengisi kekosongan. Ngapain nih? Ngajar Jawa aja di Alfusa. Terus selama menjadi tutor di Alfusa ada pengalaman menarik nggak? Ini Mr. Billy yang udah lama di sini ya, yang lebih lama dari saya. Menariknya seperti apa tuh kira-kira? Menariknya mungkin selama ngajar anak-anak ada yang nggak gimana gitu loh, anak-anaknya bandel atau gimana gitu. Menarik. Jangan-jangan nggak ada. Menarik yang gimana ya itu? Nggak ada. Seneng-seneng aja ngajarnya. Kalau nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada. Paling ya lucu-lucu aja biasa. Kadang-kadang kalau anak-anak salah mengucapkan bahasa Inggris kata, itu aja. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan itu. Anak itu mood booster banget ya. Yes. Itu balik lagi kadang ke kitanya sih, kalau kita lagi keadaannya nggak enak hati, kita nggak enak hati kadang ke kelas terus dibawa tuh ke kelas, pasti itu otomatis anak-anak juga stresnya juga nggak enak. Seakan-akan mereka ngerasain kita nggak enak hati, mereka juga nggak enak hati gitu. Kalau Miss Nada gimana nih? Ada nggak pengalaman konyol, menarik atau apapun lah? Kalau saya ada sih, karena saya kan ini kali pertama ngajar di pesantren. Jadi pertama kali 2 tahun lalu saya datang ke sini ngajar di pesantren. Kebetulan itu ngajar kelas 10 SMK. Saya cuma dapat 1 kelas siswa tuh ya. Jadi saya pertama kali datang, saya kan disuruh buka sepatu tuh karena mereka baru habis karpelan bersih-bersih kelas.
saya buka sepatu, saya mengajar seperti biasa. Ya. Pas saya keluar, anak-anak itu sendal saya udah dirapikan. Iya bener-bener. Ya, tiba-tiba Sama, udah sama, Miss. seperti itu. Terus ketika saya suruh maju di dalam kelas, mereka itu sopan banget. Maksudnya nggak mau ngebelakangin saya. Saya kaget karena saya basicnya nggak ada dari pesantren. Iya. Kaget, kok sopan banget di sini. Itu ya sih Iya. yang Sama, menarik Miss. menurut saya. Saya juga kaget waktu itu pertama kali awal-awal saya di sini. Cerita boleh? Boleh, Walaupun boleh. bukan bintang tamu di sini. Ya saya juga gitu Boleh. waktu itu kan ke kamar mandi di yang di bawah tangga itu kan. Miss, kan itu sepatunya kan dicopot. Terus mau pakai sepatu, sepatuku mana? Ternyata udah di atas dan dibalik itu ya. Udah Kaget ditata. sekali. Wow, aku Ditata, terharu banget. Iya. Sampai pengen nangis. Iya. Kayak nangis ya. Nangis. Gitu. Terus program-program apa sih yang diadakan di Alfusa ini untuk meningkatkan skill English para santri? Oke, di Alfusa ini program bahasa Inggrisnya ada 4 macam ya. Oke. Yang pertama itu ada namanya tutorial program. Ya, tutorial program itu nanti yang isinya tutor-tutor. Jadi nanti di sana mereka diajarkan ya sedikit-sedikit kalimat dalam bahasa Inggris. Bagaimana sih caranya menyusun kalimat dalam bahasa Inggris? Ya, Seperti grammar itu. itu yang Mister Ya, ya? grammar juga speakingnya Grammar ada. iya. Nah, memang grammar itu susah. Iya, Benar. misalkan vocabnya sudah bisa, tapi menyusun kalimatnya itu loh. Kalimatnya, nah itu Iya, dia kadang makanya gitu. diadakan namanya tutorial Iya. program. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya giving vocabularies. Itu seminggu sekali. Iya. Giving vocabularies itu santri dikasih vocab sebanyak 10 vocab seminggu 1 kali. Dihafalkan, ditulis dan juga dihafalkan Seminggu sekali. seminggu sekali. Itu untuk Gitu. SMP, Iya. Semuanya, oh semua. sanawiyah, aliyah. Terus tingkatan vocabnya juga mungkin kalau SMP yang simple-simple Iya. gitu ya. Biasanya tingkatan vocabnya itu ada 2 kalau untuk sekarang, yang santri baru dengan yang santri lama. Oh begitu. Gitu. Jadi kami ini tutor sudah menyiapkan modulnya untuk santri lama dan santri baru untuk semua program. Itu tadi 2 ya, Dua. 2. Yang ketiga ada namanya conversation. Conversation Percakapan. itu percakapan. Iya. Itu adanya di Sabtu pagi conversation. Itu nanti santri itu dapat teks conversation dari tutor Iya. membuatkan teks lalu dikasih ke santri Iya, dikasih hafal. tahu bagaimana cara membacanya, Oh, gitu, iya. terjemahannya gimana, lalu santri dihafalkan, nanti ketika Sabtu paginya baru ada conversation atau percakapan. Jadi biar mereka juga terbiasa atau pede Iya. ngomong bahasa Inggris yang tadinya bahasa Jawa kemudian pindah ke bahasa Inggris. Ini mohon maaf ada guru bahasa Jawa ini. Aduh. Nanti battle aja ya. Bahasa Oke, Jawa sama bahasa siap, Inggris ya. Biasa Oke, juga itu. gitu. Itu yang 3. Yang keempat ada satu lagi namanya weekly speech. Yes. Namanya weekly speech berarti pidato mingguan atau seminggu sekali. Jadi santri itu dilatih untuk pede berdiri di depan umum, khususnya dalam bidang pidato. Ya kan? Itu sebenarnya juga bisa berfungsi untuk semua bahasa Indonesia, bahasa Jawa ataupun yang lainnya. Cuman di sini kami fokus dalam bahasa Inggrisnya. Jadi nanti santri keluar disuruh pidato ataupun sambutan, walaupun sambutannya bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia, mereka udah terbentuk rasa percaya dirinya untuk berbicara di depan. Wah, santri aku nih udah bisa atau berani pede berbicara di depan umum. Iya, harusnya Gitu. gurunya juga ikut tuh ya. Bisa, Biar- mungkin Bu Nurul bisa. Kadang saya kalau ngajar di kelas yang di top kelas ya Miss ya, bahasa Inggrisnya kok lebih pinteran mereka itu loh. Jadi saya bingung gitu loh. Kalau saya berbicara bahasa Inggris depan santri yang mungkin tidak begitu bisa ya. Bisa pede, tapi kalau sama Miss Nade sama Mr. Billy, waduh, langsung ciut mental saya. Iya, itu tadi ya. Saya ulangin, yang pertama ada program Inggris di Alfusa itu ada 4. Pertama tutorial program, ya kan. Yang kedua ada tadi giving vocabularies seminggu sekali. Yang ketiga ada conversation sama seminggu sekali. Yang keempat ada weekly speech juga itu seminggu sekali. Weekly speech atau bisa kita bilang latihan berpidato bahasa Inggris. Ada 4 program ya. Ada Miss 4 ya. program. Luar biasa sekali Alfusa ini. Hebat pokoknya lah Alfusa. International Boarding Boarding School ya. Jadi
harus cakap juga berbahasa Inggris selain Iya, betul. bahasa Jawa sama bahasa Indonesia sebagai bahasa. Nah, gimana nih caranya ya, Miss? Kita itu tetap melestarikan bahasa kita. Maksudnya bahasa kita kan ini di lingkungan Jawa ya. Kedung Muniro Cacing itu Jawa. Jadi tetap kita santrinya itu bisa berbahasa Inggris dan juga tidak menghilangkan budaya bahasa sendiri. Gimana itu? Gimana itu? Oke. Ini baru saja kemarin ya, ketika kami tim bahasa rapat dengan Abah, itu pun jadi topik yang lumayan sulit dipecahkan. Gimana sih biar bahasa Jawa, terutama kromo ya namanya Bu ya, bener ya? Iya. Jawa kromo itu santri juga bisa menguasai Jawa kromo, santri juga kemudian bisa berbahasa Inggris. Itu gimana sih biar dua-duanya bisa berjalan dengan semestinya. Dan ternyata itu kami sendiri pun belum tahu tuh gimana caranya biar santri Jawa kromonya bisa ngomong dengan lancar, bahasa Inggris pun bisa ngomong dengan lancar. Karena pada umumnya pondok pesantren modern itu kan menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan di mana di setiap pondok pesantren modern yang berbasic dua bahasa itu dilarang keras menggunakan bahasa daerah. Apapun itu bahasanya, entah Sunda, entah Jadi kalau ditanya, gimana sih ini biar bahasa Jawa atau Jawa kromo bisa berjalan berbarengan dengan bahasa Inggris? Itu mungkin nanti kalau dari saya bisa ditekankan ketika di jam-jam kelas bahasa Jawa itu. Mungkin diterapkannya ketika jam pelajaran bahasa Jawa tersebut. Wah, berarti saya juga harus berperan ini ya di dalam harus kelas. Berperan ya. Ya makanya kalau di kelas itu gak bisa bahasa Jawa, Miss. Kalau di asrama kan wajib bahasa Inggris. Kalau bilang bahasa Jawa itu nanti kena takziran. Waduh, pusing ya sebagai guru bahasa Jawa, saya pusing. Iya benar. Tapi kalau untuk ke ustazahnya sama kelas madrasah sore itu masih diperbolehkan dalam bahasa Jawa. Jadi mungkin selain itu mungkin bisa juga digunakan untuk sebagai bahan mengasah. Jadi ke ustazahnya mereka harus menggunakan bahasa Jawa kromo. Dan kalau pas madrasah juga harus bahasa Jawa. Iya, memang maksudnya orang Maidu ya. Kalau bahasa Jawa itu orang Maidu. Ini kan kita sebagai generasi yang sekarang itu memang mau nggak mau kayaknya bahasa Inggris itu jadi penting sekali ya. Iya, betul. Makanya kita juga jangan kolot gitu ya. Harus tetap bahasa Inggris kalau misalkan penting ya harus tetap dipelajari dan jangan maksudnya. Mr. Billy dan Miss Nada nih, dari program tersebut tadi ada 4 program ya. Itu sudah ada terlihat efeknya belum sih? Efeknya, kalau ditanya efek itu pasti ada, karena kan sebelumnya mayoritas di sini berbahasa Jawa. Kalau sekarang sudah sedikit demi sedikit ya pelan-pelan sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Tapi kalau masalah efek itu saya rasa lebih tinggi di Banat ya, misalnya. Iya benar-benar. Memang sih kalau saya ngajar di Banat juga pintar-pintar. Lebih terasa. Sekarang juga mereka udah sedang makan, tidur di kamar juga mereka udah terbiasa dalam bahasa Inggris. Jadi kadang mereka misalnya bilang go, mau mengartikan ke bahasa Indonesia juga apa sih go bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi sudah lebih terlihat kalau di Banat. Tapi pelan-pelan. Iya, itu berkat para tutor, the best tutor in Alfusa ya. Alhamdulillah. Nah, seberapa penting sih kita sebagai warga negara Indonesia mempelajari bahasa internasional atau bahasa Inggris ini? Saya rasa penting sekali karena kan udah menjadi bahasa internasional. Dimanapun kita, terutama untuk para pelajar ya, itu pastinya bahasa Inggris itu nomor 1. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa. Kalau tidak salah itu persyaratan kelulusan untuk S1 itu harus ada nilai TOEFL-nya. Iya. Jadi berapa penting sekali. Penting sekali karena itu penjajahan yang tidak terlihat ya, Mas. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa internasional seperti itu. Kan negara kita terus atau IT kita terus berkembang. Kalau kita tidak berbahasa Inggris atau tidak mengikuti zaman, kita bakal jadi orang yang tertinggal. Saya juga sebagai guru bahasa Jawa pengen kok mempelajari Inggris ya, karena memang
di samping sayanya nanti jadi gaul ya. Iya. Sekarang kan bahasa Inggris kayak keren gitu ya. Keren ya. Iya. Buat bikin status WhatsApp pakai bahasa Inggris itu kelihatan Keren. Wah, betul. Jadi saya nanti harus punya nomornya Miss Boleh. Nada biar tanya-tanya gitu ya. Oke, next nih. Jadi tanggapan Miss Nada sama Mr. Billy terhadap mungkin ada sebagian orang ya yang tidak peduli, menganggap remeh, bahkan menganggap remeh apa sih bahasa Inggris itu, kita dari Indonesia kok harus belajar bahasa Inggris kan gitu ya. Itu gimana tuh tanggapannya? Dari Miss Nada dulu bagaimana? Ya, Kalau menurut saya kalau orang seperti itu mungkin kita harus ngasih pelan-pelan penjelasan atau pengarahan. Kalau memang bahasa Inggris itu penting, Iya. nanti kan negara atau setiap yang kita tempatin ini kan akan terus berkembang. Dia Iya. tidak akan mundur ke belakang, tapi Iya. akan maju ke depan. Benar sekali. Jadi kalau kita tidak merubah pola pikir yang seperti itu, kita bakal tertinggal. Jadi menurut saya kita harus pelan-pelan memberi arahan pada orang seperti itu. Kalau dari Mr. Billy sendiri? Kalau dari saya, kalau ada orang yang beranggapan seperti itu ya kadang dari orang terdekat pun sama. Ngapain sih belajar bahasa Inggris? Iya. Walaupun kita udah bilang bahasa Inggris penting, kita ngasih penjelasan bagaimanapun, pasti mereka bakal apa namanya? Nggak menerima. Iya, Iya, nggak mungkin. nggak Allah, mungkin. apa sih bahasa Inggris? Nah, nanti pun suatu saat pasti mereka bakal menemukan di satu titik bahwa oh ternyata bahasa Inggris itu penting. Gitu. Oke, selama menjadi tutor di sini ya, Miss Nanda sama Mr. Billy, tantangan terberat itu apa ya? Tantangan terberat kalau dari saya itu membudayakan bahasa Inggris di daerah Jawa. Itu tantangan terberat. Bukan dari santrinya bandel atau gimana, itu enggak sih. Cuman membudayakan bahasa Inggris di lingkungan Jawa. bahasa Jawa. Itu tantangan yang cukup berat. Miss Nanda juga sama. Kalau menurut saya juga kurang lebih sama kayak Mr. Billy. Karena untuk mengubah bahasa yang tadinya bahasa ibunya mereka itu bahasa daerah, Ya. dirubah ke bahasa Indonesia aja sulit, apalagi ke bahasa Inggris. Iya, Jadi benar. tantangan kita sama kurang lebih. Orang Jawanya sendiri aja Iya. disuruh bahasa Jawa yang keramah itu kesulitan. Sulit. Padahal mau Jawa dhewe, apalagi English ya. Iya, Miss, ya. apalagi Inggris. Benar. Terus rata-rata umur tutor di Alfusa itu berapa? Wah, Rata-ratanya aja ya. bagus sekali. Nggak- Rata-ratanya ya benar, rata-ratanya Rata-ratanya aja. masih 20 sampai 25. 20 sampai 25. Oh, masih Masih remaja. remaja. Unyu gitu ya. Masih Satu. muda. Ada, Masih muda. Masih Dan- unyu-unyu. Ya. ada sebagian yang udah lulus kuliah, Ya. ada sebagian yang belum. Termasuk Mr. Billy ya. Ya, Sama termasuk- Miss Nanda juga kan termasuk masih saya. melanjutkan S2. Nggak tahu. Hebat sekali. Alfusa. Hebat. Ada nggak sih syarat khusus untuk menjadi tutor di Alfusa ini? Secara khusus, nah itu perekrutan tutor biasanya dipegang sama saya langsung. Kalau syarat khusus itu yang jelas harus bisa bahasa Inggris ya. Gitu. Yang jelas harus Wah, bisa susah bahasa Inggris. Saya Syarat nggak bisa khususnya ngelamar nih. harus bisa bahasa Inggris dan juga pernah belajar bahasa Inggris di Pare. Itu syarat khususnya. Kemudian gimana sih tips mudah belajar bahasa Inggris dalam waktu yang singkat? Nah, Miss Nanda dulu mungkin nih. Kalau dari saya, Ya. kalau tips saya dulu waktu ketika belajar di Pare, saya pernah dengar dari tutor saya nih. Ya. Jadi kalau Quotes untuk nih. pertama kali ya belajar, itu kita tulis di kertas kecil-kecil, lalu tempelin di tempat-tempat yang sering kita lihat. Contohnya saya dulu dari pagi belajarnya sampai sore atau kadang sampai malam tuh kalau di Pare. Jadi saya menghabiskan waktu banyak kan di jalan dan naik sepeda. Jadi saya sering tulis kata-kata terus saya tempelin di sepeda. Jadi ketika saya pergi jalan mana saya lihat oh ini jadi saya sambil menghafal Oh seperti iya itu. benar-benar. Boleh ditiru. Boleh ditiru. Di motor ya nanti Di ketabrak. motor. Gimana? Pas lagi santai nih. Gitu. Kalau Mr. Billy? Kalau dari saya simple, practice more and more. Latihan. Jangan Cuman males. kalau untuk secara singkat gimana bisa bahasa Inggris secara singkat? Kalau saya pribadi ya kan kemampuan orang itu berbeda. Kalau Ya, saya nggak bisa belajar bahasa Inggris dengan singkat. Contoh mudahnya 1 bulan saya kursus bahasa Inggris, saya rasa saya pribadi nggak bakal mampu itu untuk Iya, menguasai benar. bahasa Inggris dalam jangka waktu. Bertahap ya bulan. pastinya ya Mr. Pasti ya. ada. pasti Gitu.
Jadi kalau secara singkat itu ya mustahil bin mustahil ya. Nah, Oke, sekarang ke pertanyaan yang lebih deep ini. Iya. Deep talk. Deep talk, waduh. Deep talk, ya. Privacy gitu. Wah. Ada nggak nih cinlok sesama tutor atau guru atau ustazah mungkin di sini ya? Waduh. Berat ya ini pertanyaan. Berat. Miss Nada dulu deh, pengen dengar deh kepo deh. Kalau saya belum ada sampai saat ini belum ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak. Jangan nutup-nutupi Miss. Profesional. Oh ya, kita harus profesional Ya. kerjaan. Cinlok. Kalau Insya Mr. Allah Billy nggak- mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Jadi Nggak nggak tahu ada ya kedepannya netizen yang gimana. kepo nih. Nggak tahu Ya. gimana. Kalau untuk saat ini kan insya Allah nggak ada. Cuma untuk kedepannya kan kita nggak tahu. Oh, Iya. menarik sekali ya rahasia ilahi ya. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong, ini kan masih jomblo semuanya. Tahu jomblo. Masih jomblo atau enggak ya kira-kira? Ya. Kayaknya masih jomblo. Kriteria pasangan. Kriteria Mr. Billy dulu. kriteria pasangan, saya nggak punya kriteria pasangan secara khusus sih. Yang jelas kalau memilih jodoh, saya nggak bisa milih sendiri, itu harus ada sangkut pautnya dengan ibu saya. Jadi nggak ada kriteria khusus, yang penting mungkin menurut saya cocok, menurut ibu saya cocok, ya why not. Iya. Saya kan pilihan bapak ibu pasti yang terbaik gitu ya. Insya Allah. Amin. Kalau Kalau saya gak punya lagi, gak ada kriterianya, kriteria. Aduh. kalau saya kriterianya saya suka cowok yang pinter ngaji. Wow. Pinter Iya, pinter ngaji. Bisa dicek Apa? langsung. Bisa dicek, Pinter ngaji. di list ya, di list. Pinter ngaji satu. Barangkali pinter bahasa Inggris juga gitu nggak? Kalau untuk bahasa Inggris kayaknya mungkin boleh. Oh, Soalnya ya, saya kalau boleh. kadang kalau saya lagi kesel gitu, biar pasangan saya nggak tahu, saya suka pakai bahasa Inggris gitu. Oh, Jadi nanti dia jawab apa sih gitu. Buat ngegibahin ya. Buat ngegibahin, jadi dia nggak tahu. Jadi kalau ya boleh juga lah kalau boleh. bisa Mister bahasa Billy Inggris. gimana nih? Apakah pasangannya harus cakap juga dalam berbahasa Inggris atau enggak? Harus pinter bahasa Inggris atau enggak? Yang susah juga. Nanti kan bisa diajarin. Oh iya. Oh, Iya. so sweet Belajar banget. Study club bersama. dengan Belajar istri. bareng. Iya. Ah, Aduh. Aduh, ramah sekali. Kira-kira setelah tadi disebutkan kriteria Miss Nada dan Mr. Billy ya. Kira-kira di sini tuh udah ada pandangan belum sih? Udah ada Udah. belum yang seperti itu? agak menemukan belum dilingkarin nih kayaknya gitu. Kok kayaknya dijawab salah, nggak dijawab salah ya? Ada yang Kalau dijawab disakitin. yang di rumah takut dengar, Aduh. dijawab Ya bahaya ini, bahaya nih. belum, bukan nggak ada ya, saya jawabnya belum ada. Iya. Takutnya suatu saat kan ada. Benar sekali Mr. Billy. Miss Nada sama nih. Kalau saya, ya saya serba salah nih jawab nanti salah kan dijawab Gitu. salah. Tapi kalau untuk yang selama ini kayaknya belum sih. Oh ada. belum, tapi nanti mungkin ada gitu sama Mr. Billy. Iya Kriterianya bisa kan tadi jadi. pinter ngaji. Tapi Terus di sini habis pinter itu ngaji semua. pinter ngaji Iya, semua. aduh, ya udah semuanya aja. Iya, semuanya. Aduh. Oke. Terus nanti kalau kira-kira nih Miss Nada sama Mr. Billy punya anak, pengennya anaknya dikasih ada nama Inggrisnya gitu nggak? Kan sebagai Oke, tadi tanyain calon istri, sekarang langsung ke anak. anak deep banget ya. Aduh. Nanti Kalau cucu. punya anak dinamain ada nama Inggrisnya atau enggak? Iya. Kalau saya sih enggak, mungkin lebih ke berbau ke Arab ya. Kalau Miss Nada, Kalau saya mungkin saya masih belum kepikiran. barangkali Arab yang Ya mungkin dia lebih ke Arab Inggris lah. belum kepikiran. Iya, mungkin di mix lah Iya, Arab bener-bener. Inggris boleh lah. Bisa, bisa. Nama depan Arab, nama Muhammad belakang Edward Inggris. gitu ya. Iya. Iya. Masuk Muhammad Masuk. Edward. Muhammad Edward dulu ya. Aku kok kaku sih. Muhammad Edward. Aduh. Aduh. Nyungguin. Aku kuku. Jadi jangan tahu. Jangan tahu, Mister. Miss Nada sama Mister Billy kan jago bahasa Inggris nih ya. Iya Oke. dong, sebagai tutornya Alfusa kan harus bisa Insya bahasa Inggris kan Allah. ya. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai guru bahasa Jawa yang gak mudeng ini.
ini bahasa Inggrisnya kok bisa kayak gini ya? Misalkan ini bahasa Inggrisnya gundul-gundul pacul itu apa ya ini? Gundul pacul. Iya. Itu kan Gundul, lagu ya. gundul Lagu. pacul, cul. Nah, Kamu Kalau- pernah denger lagunya misal? Iya, iya. iya. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris lumayan sulit juga. Gundul Gundul. itu Bal. bald, Bald. ya kan tulisannya BALD, Ya. BALD. Kalau pacul itu Hu. cangkul apa? Cangkul. Hurufnya apa aja? Cangkul. HOE. HOE. Jadi HOE. Iya, Hu. HOE. Berarti Jadi- bold hu. Bold hu. Bisa. Bisa betul. Ya, ya. Cul, cul, kan gitu kan. Bacul. Terus ada lagi nih, Miss. Saya bingung. Kadang kan murid suka, Miss, I want to take a leak. Take a leak apa take a leak ya? Ya, take a leak. Take a leak. Iya. Saya akan membawa apa leang itu apa ya? Untuk Catholic. Take a leak. Ya, leak itu dalam bahasa Inggris artinya buang air kecil. Iya, Buang tapi air kalau kecil. dari katanya itu sendiri apa leaknya itu, Miss? Itu take a leak itu kayak apa kira-kira bisa begini? Catholic itu kan udah diartikan satu Satu kata. saya mau buang air kecil. Cuman begini, ketika anak itu meminta izin itu kan apalagi itu guru harus menggunakan kalimat bahasa Inggris yang sopan. Iya. Memang itu benar. I want to take a leak, saya mau buang air kecil. Itu memang kalimat bahasa Inggrisnya benar, tapi kurang sopan kalau untuk izin ke guru. Oh, Iya. iya. Makanya Soalnya gimana ya? anak-anak itu kami ajarkan ya sama tutor-tutor, I want to wash my hand. Oh, Itu Kalau untuk untuk cowok, laki-laki. Ya, kalau untuk cewek, perempuan itu I wanna powder my nose. Jadi I Powder. want to powder my nose. Apa Saya tadi? mau kalau dalam diartikan perkata itu Ya. saya mau bedakin Oh, hidung, iya, gitu. iya, iya. Bedakan Mau ke ibaratnya. belakang itu lah mau apa Ya, benerin tapi intinya diri gitu kan. itu secara halusnya saya mau Oh, pergi ke kamar pelajaran mandi. baru. I want to Powder my nose. Powder Kalau my nose. untuk bahasa Inggrisnya untuk perempuan. ya. Kalau untuk laki-laki, I want to wash my hand. I want to Hand. wash my Ya, kalau diartikannya saya ingin mencuci tangan. Lebih sopan. lebih sopan. Karena memang culture-nya, budayanya orang sana ya seperti itu. Enggak, saya mau buang air kecil atau saya mau buang air besar gitu. Nggak mungkin kan gamblang gitu ya. Kayak Iya. saya tadi ya. Iya. Langsung saya mau mencuci tangan. I want to wash my hand. Oke. Ya, ini ada lagi nih. Miss, kadang kan gitu ya. Miss, Ah, I want to take a bowl. Kamu membawa mangkok. Nah, aku bingung. Nah itu yang dimaksud anak-anak. Kalau yang tadi pertama itu saya Take mau membuang air kecil, kalau yang Iya. kedua ini saya mau buang air besar. Besar. Itu boleh nggak kalau I want to take a bowl? Ya, Kurang itu sopan. sebenarnya itu boleh, tapi kurang sopan. Sama kayak yang take a link tadi. Oh ya. Ya, lebih bagusnya kayak yang tadi tetap aja sama. I wanna powder my nose. Atau I wanna Intinya mau ke belakang mau apapun. Iya, Iya, intinya benar. sopan Apapun itu gitu ya. keperluannya ya. Iya, iya. Seperti itu tadi kalimat. Pembelajaran baru juga ini buat saya. Terus lagi nih, Miss. Ya. Misalkan ada you tuh little angry. You too. You tuh kamu itu. Iya ya, itu biasanya di banat kayak gitu ya. Iya, di mana? Little Iya. angry. Ini bener Gimana? gak tuh? Little angry itu sedikit marah. Iya. Oh iya, itu sebenarnya itu broken English ya bisa dibilang. Broken English. Little angry itu little itu tidak boleh diulang kedua kali. Jadi little itu tidak boleh. You little Angry. angry. Dikit-dikit marah, dikit-dikit Dikit marah. marah ya. Terus sedikit marah. benernya pakai bahasa yang gimana nih, Miss? Cuman bisa bilang you are angry gitu, Iya. kamu marah. Oh, Jadi enggak Atau- you little angry. Why you so angry? Misal gitu. Ya, atau you are angrier. Kamu Pemarah. orang yang pemarah. You are angrier. Gitu ya. Ada lagi nih, Miss. Iya. Here. Iya. Sini kan here. Here, Di sini here, kan. here. Di sini. I'm here. Lebih tepatnya come here. Iya, Come kamu. here. Come here. Come here. Oke, berarti. Sini. Oh, gitu. iya. Nah, itu pun kalau di bahasa Inggris santri makanya here. Kalau di bahasa Arab itu huna. Oh, Sama itu diartikannya. broken sini, Arab sini, juga ya itu sini. ya? Kalau nggak. Kalau di Arab bisa juga dipakai seperti itu. Kalau di Inggris kan anak-anak mungkin biar lebih simpel atau mungkin memang Iya, dia iya, lupa iya. here gitu. Atau kan padahal bisa langsung bilang come here please, itu lebih sopan.
kadang anak juga kalau santri itu suka yang praktis. Iya, Jadi bener-bener. sini langsung dibahasakan ke Inggris tanpa melewati Kayak grammarnya. gitu. Kan juga bahaya Iya, juga iya. misalkan budaya seperti itu Iya. yang aslinya salah jadi dibenerin gitu ya. Iya. Aduh. Terus ada lagi nih Miss. Iya. Miss Nada, what news? What news? What news? Apa berita apa? Gue suka Kabar. Oh, what news ya, I see. News itu berita. iya. What news? Apa kabar? Apa kabar? What news? What news? What news? Yang bener ya gimana Miss? Bener gak tadi Miss? Ya, itu salah. Bener ya? What Karena news? memang gini sih, kami itu tutor bilang ke santri jangan pernah berpikiran takut salah dalam berbahasa Inggris. Ya memang. Jadi mereka ya udahlah nggak apa-apa lah salah, yang penting nanti juga dibenerin tutor. Yang penting percaya diri Ya, gitu ya. yang penting Ini percaya diri. what news, kasusnya ini what news. News. Apa kabar? Ya, apa kabar? Aduh saya. Aku sendiri. What news ya itu kan jelas-jelas salah kan. Iya. Apa kabar? How are you? Kayak gitu. Ya, Kalau itu di Banat mungkin ya. Kalau di Bandung itu ada. Kalau dalam bahasa Jawa itu ojo ke susu. Nah, ojo itu kan jangan. Don't Jadi milk, diartikannya don, ke itu tuh, terus susu itu mil. Berarti don to mil, ojo ke susu. Oh, jangan Oh situ. iya tadi ada Itu, yang bilang di gitu ada ke sih, saya. itu, Tadi iya. siapa ya? Don't to milk Miss, don't to milk. Don't to Oh, milk. sih don't ke susu Ojo ke asal Oh, jangan susu. Iya, iya, oke. Iya, itu kalau di Bandung. Terus lagi Miss. Lepean. Gak pakai sendal. Oh, lepean. Lepean itu bahasa Jawa atau Lepean itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya? Ya, itu bahasa ya? Jawa. Iya. Kamu kok lepean? Berarti nggak pakai sendal. ya kenapa? Kalau cuma bilang tanpa sendal atau tanpa alas kaki bisa bilang without footwear. Footwear itu kan alas kaki. Iya. Atau without a slipper. Slipper. Sendal. You come here without slipper gitu ya. Gitu. Itu sebenarnya bisa kalau dalam ketika berbicara atau speaking. Iya. Nah, you come here without slipper itu benar. Tadi kalau yang ojo ke susu. Ojo kan Nah, itu bahasa Inggrisnya bisa bilang don't hurry yourself gitu. Oh, Jangan don't buru-buru. hurry yourself. Ya, atau jangan cepat gitu. Iya, Don't hurry yourself. Don't hurry yourself. Ya. Ya. Ojo ke susu, don't to Ojo milk ke susu itu Iya. bahasanya santri Bani. Don't to milk. Oke. Kalau ini, I know so good to Jakarta. I know so good. know No so. Tidak jadi. I know saya tidak jadi. I know so I know so tidak come to Jakarta. ke Misalnya. Jakarta. Saya tidak jadi ke Jakarta. Pergi. Saya tidak bisa pergi ke Jakarta, bisa. Karena kan kadang karena kita orang Indonesia juga jarang pakai bahasa yang baku, jadi menggunakan bahasanya bahasa yang tidak baku. Itu juga kan sulit diterjemahkan. Kayak contohnya begini, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kamu lagi apa? Harusnya kan kalau yang biasanya apa yang sedang kamu lakukan. Kalau kita kan kamu lagi apa? You kalau di translate secara langsung you again do what? what? Nah, Oh, iya, kamu iya. lagi apa? Kayak gitu, you Kalau do you do it masih mending. You again what gitu loh. Ah, You iya, again, iya. you again gitu. You again what? You again what? Ada Santri posenya. biasa kayak You gitu again what? ya. Kamu lagi apa? So do I. Atau bisa juga tadi yang itu Sering. I cannot go to Jakarta. Oh, dan nggak bisa gitu Tidak aja bisa ya. pergi ke Jakarta. I cancel bisa nggak Miss? Cancel. Membatalkan ya? I cancel. Cancel. Membatalkan. Berarti lebih ke Batal. tidak bisa gitu aja ya. Tidak bisa. Cannot go. Misalnya di kelas nih, saya mau bilang nggak jadi ulangan itu kadang bingung loh. Terus Tidak gimana? jadi ulangan, Yes. bisa bilang our The examination Is cancel. is cancelled. Cancelled, cancel. dibatalkan. Jadi Ya. itu ya harus kalau bahasa Inggris itu nggak harus diartikan per katanya. Kata. Iya. Iya. Oh ya ampun, ribetnya di situ ya. Iya. Tapi kalau udah terbiasa mungkin pembelajarannya harus satu kalimatnya langsung gitu aja Miss ya. Jangan kayak Iya benar. Dilihat dari konteks kalimatnya. oke, udah itu aja sih Miss. Seperti biasa ya Miss Nanda sama Mr. Billy ini pada akhir acara ini ada nggak sepatah kata buat Bapak Ibu di rumah dan juga buat Abah Umi? Buat orang tua dulu mungkin. Ya. Saya manggil ibu saya itu Umi, kalau bapak saya itu ayah.
buat Umi dan ayah saya yang ada di rumah. Mungkin saya nggak bisa bilang banyak. Buat ayah dan Umi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih karena sudah mendidik dan membimbing saya dari mulai kecil sampai sehingga saya ada di posisi sekarang ini. Mungkin tanpa adanya ayah dan Umi, saya bukan siapa-siapa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk ayah dan Umi yang ada di rumah. Langsung nangis nih orang tua di rumah. Aduh. Miss Nanda, monggo. Kalau saya manggil mama saya itu ibu, kalau manggil papa tetap papa. Ya kalau buat ibu sama papa, ya Nada juga bilang terima kasih karena udah melahirkan Nada, udah sabar walaupun Nada nakal ya, walaupun banyak maunya ya sampai sekarang belum bisa ngasih apa-apa, tapi tetap didukung apapun keputusan Nada ya kurang lebih dan bilang terima kasih. Miss Nanda anak terakhir ya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Punya adik? Punya. Mr. Billy? Saya bungsu anak terakhir, cuma Sama. 2. Oh, cuma 2. Oh, saya juga bungsu dari 7 bersaudara. Wah. Banyak juga ya. Anak ketujuh dari 7 bersaudara. Tadi kan udah ya, Miss, buat ayah dan ibu. Nah, sekarang buat Alfusa, coba. Buat Alfusa terus maju dan terus berjaya untuk kedepannya. Amin. Terus maju, Alfusa. Terus maju, harus terus maju dan terus berkembang. Oke, Miss Nanda? Kalau dari saya buat Alfusa, semakin maju, semakin banyak anak didik atau santri yang dikembangkan, Amin. semakin jalan bahasa Inggrisnya dan menuju internasional. Oke, Alfusa aja ya? Ya. Oke, this is our last ngobrol santuy with our the best English tutor, Miss Nada dan Mr. Billy. Thank you so much have given your time to come here. As a mistress of ceremony, I would like to say thank you for all team. See you again and bye-bye.